Sangihe merupakan kepulauan yang terletak pada Provinsi Sulawesi Utara yang luasnya sedikit lebih besar dibandingkan Provinsi di DKI Jakarta. Kepulauan ini memiliki ekosistemnya sendiri dan menjadi rumah bagi beberapa spesies burung endemik, sehingga Kepulauan Sangihe ditetapkan sebagai Endemic Bird Area. Setidaknya, terdapat 87 jenis burung yang hidup dan berkembang di Kepulauan Sangihe, dan diantaranya termasuk ke dalam 33 Important Bird and Biodiversity Area. Sriwang Sangihe atau dikenal dengan nama latin Eutrochomys rowleyi atau disebut juga manuk nio merupakan salah satu burung endemik dari kepulauan tersebut dan saat ini berstatus critical endangered berdasarkan IUCN. Uniknya, burung ini sempat dinyatakan punah selama berpuluh-puluh tahun hingga pada tahun 1998 kembali ditemukan di Pulau Sangihe dan menjadi daya tarik bagi dunia konservasi burung internasional. Keanekaragaman hayati tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua dan patut untuk kita syukuri sebagai warisan alam yang harus kita lestarikan. Namun saat ini, Pulau Sangihe sedang menghadapi sebuah ancaman besar dengan diberikannya izin dari pemerintah, khususnya Menteri ESDM kepada para investor tambang emas untuk mengelola setengah lahan pulau tersebut. Apakah hal tersebut dapat mengulang kepunahan Sriwang Sangihe? Adanya polemik ini di media membuat polemik tersendiri di Sangihe bahkan di Sulawesi Utara. Kronologi perizinan tambang emas PT TMS atau Tambang Emas Sangihe di Kabupaten Sangihe diawali dengan dikeluarkannya izin oleh Kementerian ESDM kepada PT TMS sebagai pemegang kontrak karya generasi ke-6 dengan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1997 silam. Singkat cerita, pada 23 Desember 2015, kontrak karya milik PT TMS diamandemen. Lalu Direktur Mineral Kementerian SDM menyatakan bahwa PT TMS memiliki rekomendasi dari Bupati Sangihe terkait rekomendasi kesesuaian tata ruang yang telah diterbitkan pada tanggal 16 September tahun 2019. Kemudian pada Oktober tahun 2019, Kementerian ESDM mengeluarkan surat persetujuan tekno-ekonomi atas dokumen studi kelayakan lewat Ditjen Minerba. Setahun setelahnya, Gubernur Sulawesi Utara menerbitkan persetujuan keputusan kelayakan lingkungan pada bulan September tahun 2020. Lalu keputusan Menteri ESDM agar PT TMS bisa menaikkan tahap kegiatannya dari eksplorasi menjadi produksi diterbitkan. Pada akhirnya, PT TMS yang merupakan perusahaan patungan yang terdiri dari 4 pihak tetap memiliki izin kontrak kerja 42.000 hektar di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan nomor perizinan sebagai berikut. PT TMS memasuki tahap operasi produksi dengan komoditas berupa emas. Adapun izin didapatkan PT TMS sejak 29 Januari 2021 hingga 28 Januari tahun 2054. PT TMS dimiliki 70% oleh Sangihe Gold Corporation, korporasi tambang asal Kanada yang memiliki kantor di Jakarta. 30% kepemilikan sisanya diambil oleh perusahaan lokal. Rincian pembagiannya yaitu PT Sungai Belayan Sejati 10%, PT Sangihe Prima Mineral 11%, dan PT Sangihe Pratama Mineral 9%. Usut punya usut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyebutkan bahwa pulau yang luas wilayahnya kurang dari 2000 km persegi tergolong ke dalam jenis pulau kecil dan pengelolaannya diprioritaskan kepada kegiatan seperti konservasi, pendidikan dan pelatihan, pariwisata, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, usaha perikanan dan kelautan, industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan atau pertahanan dan keamanan negara. Dengan wilayah seluas 737 km persegi, tentunya Pulau Sangihe termasuk ke dalam jenis pulau kecil dengan prioritas pemanfaatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebenarnya tidak ada aturan eksplisit yang menyatakan pelarangan kegiatan pertambangan di pulau kecil. Namun berdasarkan prioritas pengelolaan pulau-pulau kecil, tidak ada kegiatan yang bersifat destruktif sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan pertambangan tidak diprioritaskan di pulau kecil.
Di sisi lain, gejolak penolakan kehadiran tambang di pulau kecil terus bermunculan. Terhitung hingga bulan Juli akhir 2021, sebanyak 131.895 orang telah menandatangani petisi daring yang menuntut penolakan izin usaha pertambangan PT TMS di Sangihe, yang meminta Menteri ESDM yaitu Pak Arifin Tasrif untuk mencabut izin perusahaan dan membatalkan izin lingkungan di lokasi tersebut. Tambang emas berpengaruh terhadap perubahan di sektor-sektor sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisi fisik alam. Kegiatan pertambangan dapat membuat perubahan pada kondisi bentang alam, serta degradasi kualitas lingkungan di sekitarnya. Lalu selanjutnya yaitu di sektor keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati terancam mengalami penurunan. Dengan adanya aktivitas land clearing untuk tambang emas yang mana akan terjadi pembabatan ekosistem di atas lahan yang akan ditambang. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap spesies-spesies yang hidup di ekosistem, terutama spesies endemik karena umumnya makhluk hidup cenderung sensitif terhadap perubahan yang terjadi di habitatnya. Selanjutnya yaitu dari sektor ekonomi. Perubahan yang terjadi pada bidang ekonomi yaitu terjadinya peralihan pekerjaan di masyarakat yang cenderung beralih sebagai penambang dan juga terjadinya peningkatan pendapatan. Di tengah situasi seperti ini, kami berharap kepada pemerintah agar dapat memberikan transparansi dalam laporan kondisi aktual saat ini dan ke depannya mengenai lingkungan yang terkena dampak dari pengelolaan emas di Pulau Sangihe. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga dapat melakukan pengawalan media agar permasalahan ini dapat diselesaikan hingga tuntas.